Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 5 di SD Surya Kencana Cipta Bina Mandiri hari ini. Semoga tetap semangat walaupun hari ini adalah weekend, tentunya kalian udah pengen besok segera hari Minggu, tapi semoga tetap semangat dan jangan lupa kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepalanya dan berdoa di dalam hati. Mulai. Amin. Selesai. Sebelum kalian mengerjakan soal ulangan harian hari ini, ada pemateri yang harus kalian pelajari terlebih dahulu. Hari ini Ibu punya sebuah bacaan. Bacaannya itu adalah judulnya Keberagaman Indonesia. Sekarang kita baca terlebih dahulu teks yang Ibu punya. Judulnya adalah Keberagaman Indonesia. Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman ini menjadi simbol persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman di Indonesia meliputi keberagaman suku, ras, budaya, adat, agama, dan golongan. Oleh karena itu, kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Begitu ya anak-anak. Jadi ini adalah sebuah paragraf. Apa sih yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah kalimat yang menjorok lebih ke dalam. Kita lihat ini. Ini ada garis bacaannya semua sejajar kan ya. Tapi ada yang ini lebih ke dalam. Itulah yang dikenal dengan paragraf. Kalau kalian buka bacaan, pasti ada dalam setiap bacaannya itu ada yang dikenal dengan paragraf. Tulisan yang lebih menjorok ke dalam itulah yang dikenal dengan paragraf. Paragraf itu dikatakan paragraf itu adalah kalau tersusun dari beberapa kalimat. Kalimat itu ditandai dengan adanya titik. Sebuah kalimat itu selalu diakhiri dengan tanda titik. Kita hitung di paragraf ini ada berapa kalimat. Kita hitung cara mudahnya, kita hitung ada berapa titik pada paragraf ini. Kita hitung Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman titik. Berarti titik yang pertama, berarti kalimat yang pertama itu sampai sini ya. Yang kedua, keberagaman ini menjadi simbol persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika titik. Ini adalah kalimat yang kedua. Keberagaman di Indonesia meliputi keberagaman suku, ras, budaya, adat, agama, dan golongan titik. Itu kalimat yang keempat. Oleh karena itu kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Ini kalimat yang keempat. Jadi di paragraf ini itu ada 4 kalimat. 1, 2, 3, dan 4. Yang harus kita perhatikan, harus kita tahu, di dalam sebuah paragraf itu ada 2 jenis kalimat. Ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Kalimat utama itu adalah kalimat yang di dalamnya ada ide pokok. Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi di setiap paragraf itu pasti memiliki satu kalimat utama atau ide pokok yang dijabarkan oleh beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama atau ide pokok itu biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Kita tinggal lihat mana yang menjadi kalimat umumnya. Kita lihat kalimat pertama ini bunyinya, Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Katanya Indonesia adalah negara yang memiliki sejuta keberagaman. Kalimat keempatnya atau kalimat terakhirnya itu, oleh karena itu kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Menurut kalian mana yang menjadi ide pokok? Kalimat pertama atau kalimat terakhir? Kalau kita pilih kalimat terakhir, ya menurut Ibu ini yang paling umum. Karena Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Berarti kalimat penjelasnya itu akan menjabarkan tentang keberagaman yang ada di negara Indonesia. Kita lihat. Kalau lihat di kalimat paragraf terakhir, oleh karena itu kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Kalau ini apa sih yang harus kita jaga? Ini tidak jelas. Berarti ini adalah kalimat penjelas untuk menjelaskan kalimat sebelumnya. Berarti kalimat ide pokok atau kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kita garis bawahi yang menjadi ide pokoknya dari sini sampai titik. Ini adalah kalimat utama atau ide pokoknya. Ide pokoknya itu dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Ada berapa kalimat penjelas pada paragraf ini? Kita hitung. Ini adalah kalimat penjelas dari sini sampai titik.
Ini adalah kalimat penjelas yang pertama. Nah, dari sini sampai ke titik ini adalah kalimat penjelas yang kedua. Dan dari sini sampai ke sini adalah kalimat penjelas yang ketiga. Jadi pada paragraf ini ada 4 kalimat. Kalimat pertamanya ini adalah ide pokok yang digaris merah, dan kalimat ada 3 kalimat penjelas. Jadi setiap ide pokok itu selalu dijabarkan oleh beberapa kalimat penjelas. Kita buktikan. Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Harusnya kalimat penjelasnya itu menjelaskan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Kita baca, keberagaman ini menjadi simbol persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Katanya keberagaman yang ada di negara Indonesia itu harus menjadi persatuan, harus menjadi persatuan Bhinneka Tunggal Ika itu yang artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi walaupun Indonesia beragam tapi tetap kita adalah negara Indonesia. Kalimat ketiganya, keberagaman di Indonesia meliputi keberagaman suku, ras, budaya, adat, agama, dan golongan. Katanya di negara Indonesia itu punya keberagaman. Ada keberagaman suku, ras, budaya, adat, agama, dan golongan. Berikutnya katanya, oleh karena itu kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Biasanya di kalimat terakhir itu merupakan kesimpulannya. Oleh karena itu kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Nah, dengan keberagaman yang ada, kita harus menjaga keberagaman itu agar tetap utuh dan harmonis. Jadi begitu ya anak-anak. Di setiap paragraf itu pasti mengandung satu ide pokok atau kalimat utama yang dijabarkan oleh beberapa kalimat penjelas. Begitu ya. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan hari ini selain kalian mengerjakan tugas ulangannya adalah berikut. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan itu adalah kalian melengkapi paragraf atau membuat bacaan yang ide pokoknya itu adalah Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman agama. Nah, ini adalah ide pokok yang harus kalian jabarkan. Ini adalah kalimat utama yang harus kalian buat kalimat penjelasnya. Kayak tadi Ibu di satu paragrafnya itu terdapat 4 kalimat. Berarti kalian tinggal membuat 4 kalimat yang menjelaskan ide pokok ini. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman agama. Berarti kalian lanjutkan dengan membuat untuk membuat 3 kalimat penjelas atau lebih. Boleh 3, minimal 3 atau lebih untuk menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, tugasnya itu adalah kalian buat paragraf yang sudah ada ide pokoknya. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman agama. Kalian buat paragraf atau membuat paragraf ini agar menjadi utuh. Kalimat paragraf yang utuh itu di mana paragrafnya ada kalimat utama atau ide pokok dan ada kalimat penjelasnya. Ini udah ada kalimat utama atau ide pokoknya, tapi mereka belum punya kalimat penjelas. Kalian buat kalimat penjelasnya. Kalian buat minimal 3 kalimat penjelas atau lebih, boleh 3 ataupun lebih, menjadi sebuah paragraf yang utuh. Begitu ya. Kalian bahas tentang keberagaman agama, mau misalnya macam-macam agamanya, hari rayanya, tempat ibadahnya, atau apapun itu, bebas. Tugasnya itu dikerjakan di buku ulangan harian. Nah, kalau sudah selesai, kalian kerjakan uji subtema 2 di halaman 64 sampai halaman 68. Kalian kerjakan pilihan gandanya saja. Jangan lupa dipakai judul PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP. Kalian beri judul supaya nanti Bapak dan Ibu guru yang menilainya juga menjadi lebih mudah. Oke, selamat mengerjakan pekerjaannya ulangan harian subtemanya di buku ulangan harian. Kalau sudah selesai, kalian boleh lakukan aktivitas kalian yang lain. Dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.